Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pahlawan bangsa yang telah membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan pemerataan. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Managing Director Sinarmas, Bapak Gandhi Sulistianto. Meskipun terlahir bukan dari keluarga konglomerat dan berada di luar lingkaran keluarga Eka Cipta Wijaya, Gandhi Sulistianto dipercaya mengemban tugas penting di Sinarmas. Beliau duduk sebagai Managing Director, membawahi 6 pilar bisnis Sinarmas, yakni Palm and Paper Product, Agribusiness and Foods, Financial Service, Developer and Real Estate, Telecommunication, dan Energi and Infrastructure. Pria kelahiran Pekalongan 13 Februari 1960 ini setelah lulus kuliah memutuskan untuk hijrah ke Jakarta dan mengawali karirnya sebagai pengantar spare part kendaraan di salah satu perusahaan otomotif ternama. Lambat laun karirnya mulai naik hingga menduduki posisi manajer marketing. Pertemuannya dengan Indra Wijaya saat bermain golf membuka peluang untuk perkembangan karirnya. Beliau lantas memperoleh tawaran untuk bekerja dan mulai bergabung dengan Sinarmas pada tahun 1992. Ia kemudian menjadi CEO asuransi Jiwa Eka Life dan sempat pula menduduki posisi sebagai komisaris BII. Saat terjadi krisis di tahun 1998, Sulis ditarik ke grup usaha dan bertanggung jawab melakukan restrukturisasi unit bisnis Sinarmas. Usahanya membuahkan hasil, dan hingga kini, di bawah kepemimpinannya, Sinarmas berhasil meraih berbagai prestasi melalui 6 pilar bisnisnya. Terima kasih Pak Sulis sudah terima Berita Satu TV dalam acara CEO Talks. Kantornya asik sekali. Terima kasih, sama-sama Pak Primus. Selamat datang pada tim, kru semua dari Berita Satu. Ya. Pak Sulis, ini Sinarmas Group ini sebuah nama besar, ada 6 lini bisnis ya, pulp and paper, kemudian agribisnis, kemudian energi, infrastruktur, keuangan, dan telekomunikasi. Dan kita lihat bahwa pada tahun 1998, itu 15 tahun lalu, ini perusahaan diterpa oleh krisis luar biasa. Ini bagaimana kok bisa bangkit? Waktu itu kalau tidak salah, yang namanya pulp and paper itu sangat itu krisis ya, luar biasa. Bagaimana bisa turning around dalam financial dan di bidang manajemen? Oke, saya akan sedikit koreksi Pak Primus. Kita tidak pernah menyebut perusahaan ini menjadi sebuah grup atau disebutnya Sinarmas Group, itu kami koreksi. Yang benar adalah ini unit usaha Sinarmas. Nanti saya jelaskan kenapa kita tidak setuju disebut grup. Ya. Alasan utamanya. Tapi saya akan menjawab dulu pertanyaan Pak Primus mengenai masalah krisis 98. Ya. Pada saat krisis, tahun 98, krisis di Indonesia, sebenarnya Sinarmas pada saat itu belum tertimpa krisis tersebut. Pada saat tahun 98 itu. Kenapa saya katakan belum krisis di Sinarmas sendiri? Karena pada waktu itu produk kita itu sebagian besar itu adalah ekspor, sehingga krisis di dalam negeri selama komoditas yang kita jual ke luar negeri itu masih bisa diterima oleh konsumen-konsumen kita di luar negeri, kita masih survive saja. Ekspor jalan waktu itu. Ekspor masih tetap berjalan dengan baik, para kreditor masih ngejar kepada kita untuk memberikan kredit, dan semuanya masih berjalan secara operasional. Tidak ada default? Tidak ada sama sekali. Nah, baru krisis itu menimpa Sinarmas pada saat kira-kira 3 tahun setelah 98. Justru setelah krisis? Iya, dimulai pada tahun 2001 pada waktu itu, di mana krisis sudah mengglobal. Ya, jadi tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi sudah merambat ke seluruh dunia. Pada waktu itu harga kertas turun. Ya, harga komoditas utama kita, kertas, turun pada level yang paling rendah. Kemudian harga CPO juga turun, sementara di dalam negeri waktu itu polisinya CPO diberikan biaya keluar setinggi-tinggi mungkin pada saat itu, 60%.
Sehingga pada saat yang sama Indonesia juga menerima waktu itu kredit ratingnya rendah sekali. Nah, dari faktor-faktor itulah mulai kita terasa di Sinarmas ada satu krisis yang luar biasa yang kita hadapi. Kemudian bisa teratasi tahun 2003 atau 4? Ya, dari tahun 2001 kami mulai melakukan satu kegiatan-kegiatan restrukturisasi di perusahaan kami, khususnya di pulp dan kertas, tetapi juga meliputi juga perusahaan-perusahaan yang lain. Ya. Di situ kita mulai restrukturisasi, kita bertemu dengan para kreditur, dan karena memang pada saatnya kita tidak mampu, kita nyatakan waktu itu standstill. Standstill artinya apa? Kita menghentikan sementara waktu semua pembayaran terhadap komitmen kreditor. tetap ada. Tetapi komitmen untuk menyelesaikan itu ada. Ya. Ini semua berangkat dari komitmen dari founding fathers kita, Pak Eka Cipta. Waktu itu seluruh manajemen dikumpulkan, kemudian Pak Eka memberikan briefing kepada kita bahwa waktu yang Pak Eka namanya masih aktif. Masih aktif. Ya, artinya aktif tidak secara penuh, tetapi beliau masih ke kantor, beliau masih memberikan briefing juga pada kita, dan beliau katakan krisis ini harus kita hadapi. Ya. Krisis ini pernah saya hadapi pada saat awal-awal sampai berjalannya waktu selama 70 tahun lebih mengelola bisnis itu. Pak Eka sudah berkali-kali juga jatuh tetapi bisa bangun kembali. Selain minta penundaan pada kreditor, apa langkah lain sehingga bisa rebound? Dan sekarang kelihatan semua lini bisnis oke semua sekarang. Hadapi semuanya dengan kenyataan yang ada, sampaikan sejujurnya kepada kreditur, dan jangan sekali-sekali ngemplang. Ngemplang itu tidak bayar hutang. Ya. Dan jadi itu pada saat dilaksanakan. itu kita laksanakan. Ya. Dibentuklah satu komite-komite untuk menanggulangi ini semua. Kita hadapi semua kreditur, kita jelaskan persoalannya, dan semuanya mengerti kondisinya memang tidak dibuat-buat dan semua asetnya masih utuh, ada di bumi Indonesia, bisa dilihat semuanya, sampai pada saatnya kita minta penundaan saja pembayaran pinjaman itu. Ya, jumlahnya waktu itu cukup fantastik di dunia. Karena jumlahnya itu 13,5 miliar US dollar. Saya rasa itu terbesar restrukturisasi yang ada di negara. Nanti saya akan bertanya tentang grup Sinarmas tadi, bukan sebuah holding, tetapi sebuah pengelola yang berbeda dengan pemahaman orang tentang grup-grup usaha. Ya. Nantikan penjelasan setelah yang satu ini. Setiap saat, pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Money Report bisa menyapa Anda kembali. Program khusus ekonomi bisnis dan Pasar saham, 218,44. corporate action, Impor solar selama ini cukup besar. dan kebijakan ekonomi penting. Berdasar data dan analisis yang akurat, Money Report, sumber referensi bisnis dan keuangan Anda. Harus diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis. Money Report, Senin hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Hadir di Berita 1. Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara CEO Talks. Pak Sulis, pertanyaan yang belum dijawab adalah bagaimana Sinarmas, apakah ini memang terkonsolidasi semua dari 6 lini bisnis tadi dengan anak putra-putra Pak Eka Cipta? Ya, baik. Di dalam Sinarmas itu ada 6 unit usaha utama. Itu merupakan unit usaha yang berdiri independen masing-masing, ya. Secara legalitas tidak terkait satu sama lain. Secara legal tidak terkait? Ya, tidak terkait secara legalitas. Mereka di bidangnya masing-masing dengan manajemen yang mempunyai kewenangan masing-masing tanpa sebuah komando dari seorang yang ada di atasnya. Ya. Hanya dikomandoi oleh unit-unit usaha itu sendiri. Dan kenapa kita sering disebut grup dan lain sebagainya yang selalu saya koreksi, karena mereka pikir Sinarmas itu ada holdingnya. Nah, sebenarnya Sinarmas sendiri adalah sebuah brand,
sebuah nama branding dari korporasi yang berkumpul bersama-sama yang memiliki value dan kultur yang sama. Kultur ya. dari Pak Eka Cipta Wijaya yang dilandasi oleh filosofi hidup Bapak Eka Cipta. Yang paling penting apa itu landasan yang paling penting? Nah, yang paling penting itu ada 6 value yang dikumandangkan oleh Pak Eka. Yang pertama adalah integritas. Jadi Pak Eka selalu bilang integritas. Yang kedua? Kedua adalah sikap positif. Positive thinking. Okay. Jangan pernah berpikir negatif, kata beliau. Ya. Kemudian komitmen. Harus selalu memberikan komitmen yang termasuk tinggi. dari menyelesaikan kewajiban. Nah, kewajiban yang diselesaikan itu adalah ada di dalam 6 values atau 6 value itu. Kemudian perbaikan berkelanjutan. Jadi continuous improvement. Continuous improvement. Ya, tidak boleh hanya puas dengan satu capaian tertentu. Ya. Okay. Kemudian inovatif. Nah, ini ada kaitannya inovatif dengan berkelanjutan tadi. Ya. Kemudian Loyalty ya. Jadi 6 tadi, integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovatif, dan loyal itu menjadi landasan yang diterapkan sebagai nilai-nilai kultur yang ada di Sinarmas. Company values ada di 6 lini bisnis tadi. Ada di 6 lini bisnis yang harus dilaksanakan. Dan kebetulan lini bisnis masing-masing dikelola oleh putra-putra Pak Eka ya. Nah, masing-masing lini bisnis sekarang dikelola oleh generasi kedua. Sudah generasi kedua. Dan generasi ketiga. Sudah masuk generasi ketiga justru. Ya. Nah, ini mereka menerapkan apa yang dinamakan MBOS atau Management by Olympic System. Olympic System. Jadi satu dengan yang lain diadu seperti pertandingan di Olimpiade. Luar biasa. Ya, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang nilainya tinggi gitu. Kalau saya tidak salah di lini bisnis Pulp and Paper itu Pak Teguh ya. Ya. Jadi yang pertama lini bisnis itu adalah yang pertama yang asetnya terbesar adalah dari Pulp and Paper, dipimpin oleh Pak Teguh Gandawijaya, putra tertua Pak Eka. Kemudian ada yang kedua di lini bisnis Agrobusiness and Food. Ya, itu dipimpin oleh Pak Franky Wijaya. Yang paling muda. Iya, yang paling muda. Kemudian di lini bisnis Financial Services dikelola oleh Bapak Indra Wijaya. Yang kedua. Kemudian ya ini putra Pak Eka yang keempat, Pak Indra, tetapi memimpin Financial Services. Kemudian lini developer Sinarmas Land dipimpin oleh Bapak Mukhtar Wijaya. Kemudian yang kelima mengenai infrastruktur dan energi ini dipimpin oleh generasi ketiga Bapak Fuganto Wijaya. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah telekomunikasi. Ya, ini dalam bimbingan Pak Franky Wijaya. Ya. Nah, sekarang sudah go internasional ya. Ini perusahaan-perusahaan terutama Pulp and Paper dan juga agribisnis. Ya, jadi kami menghasilkan komoditas, Mas. Jadi komoditas kita utama yang menjadi eksportir Indonesia juga yang utama yaitu kelapa sawit. Ya. Makanya tidak ada brandnya di luar negeri, minyak sawit dikenal sebagai brand Indonesia sebagai generik minyak sawit. Tetapi bukan brand Sinarmas yang keluar. Ya. Kemudian yang kedua adalah kertas. Nah, kertas ini juga kita lebih dari 100 negara. 120 negara sudah dipasarkan dengan kertas generik juga. Karena kertas itu juga dijual atas biasanya dalam private label di masing-masing negara. Ya, padahal itu made in Indonesia. Jadi sebetulnya perusahaan Indonesia seperti Sinarmas sudah menjadi global player ya? Ya, kami sudah masuk di dalam pemain internasional. Luar biasa. Maka dari itu komitmen atau setiap langkah dari pemerintah Indonesia itu juga menjadi acuan buat konsumen kami. Ya. Jadi setiap ada gejolak apa di Indonesia mempengaruhi juga komoditas kami. Pak Sulis, ini peran Anda luar biasa. Anda bukan satu dari 6 putra-putri Pak Eka, tetapi justru Anda bisa dipercaya menjadi CEO dan menjadi bridging antara mereka, antara lini bisnis tadi. Luar biasa. Pemirsa, jawabannya nantikan setelah yang berikut ini.
Selamat malam, Anda menyaksikan World Report, program berita dunia. Simak berita terhangat dari berbagai belahan dunia. Sierra Leone, salah satu kelompok militan negara Islam, sudah mulai meninggalkan negara Irak. Masuk di antaranya, mereka meminta barisan kelompok Barisan Nusra menangkap tentara Fiji. Kamis pekan lalu, 3.000 orang telah tewas dalam pertempuran di timur Ukraina sejak World Report, jendela informasi dunia Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. World Report, setiap hari pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. World Report, jendela informasi dunia Anda. Pak Sulis, di samping kekuatan, bagaimana kelemahan barangkali yang perlu diperbaiki supaya bisa go global dan bisa lebih disegani? Ya, kita harus terus tingkatkan efisiensi ya, terutama karena perusahaan-perusahaan di Indonesia biasanya terkenal kurang efisien, terutama masalah kelemahan infrastruktur dan sebagainya. Dan kita mulai masuk ke hilirisasi. Jadi kita tidak hanya terpaku pada komoditas saja yang diekspor, tetapi kita sudah mulai masuk ke barang jadi. Ya, produk turunan CPO kita mulai bikin di Indonesia. Pulp and paper sudah masuk juga hilirisasi. Paper tentu saja kita sudah lebih dahulu masuk di Indonesia dan diekspor dalam bentuk kertas jadi. Ya. Dan itu tantangannya persaingan internasional tentu saja. Jadi sebelum pemerintah mengumumkan mewajibkan hilirisasi, sebetulnya Sinarmas sudah masuk ke sana, sudah masuk ke hilir ya? Ya, untuk pulp and paper sudah lama kita masuk, tapi untuk yang CPO kami baru-baru ini langsung membuat beberapa pabrik produk turunan CPO untuk bisa masuk lagi ke pasar internasional. Kalau bisa disebutkan contoh-contoh produk turunan dari CPO yang akan dibangun? Oleochemical, oleochemical itu bahan untuk kosmetik, ya, bahan untuk, jadi bukan sekedar untuk food sekarang ini, yang hilirisasi yang selama ini kelapa sawit untuk minyak goreng, food. Tetapi kali ini juga dalam bentuk itu banyak variasi juga untuk kosmetik ya. Dan nanti juga untuk biodiesel. Kami juga ingin itu produksi juga di Indonesia, bukan hanya sekedar sebagai makanan saja. Ya, sekarang ini yang kosmetik belum ya? Kosmetik belum. Oke. Nah, Sinarmas ini kan ada pulp and paper, ada sawit yang menggunakan sumber daya alam. Nah, itu kait dengan lingkungan. Banyak orang kritik bahwa ini lingkungan banyak dikorbankan. Bagaimana Sinarmas memanage lingkungan agar sustainable? Ya, tentu saja kita harus komitmen, kita selalu bertumpu pada 3P. Ya. Planet itu salah satu utama kami menjadi planet itu dalam arti lingkungan, bumi ya. Profit ya, ini yang menjadi unggulan sebagai komersial perusahaan harus profit. Yang